ada sesuatu yang aneh tentang cermin tua di rumah itu. Cermin besar, berbingkai kayu gelap, berdiri setinggi orang dewasa, diletakkan di ujung lorong rumah peninggalan nenekku. Sejak kecil, aku tidak pernah suka melihat ke dalamnya. Bukan karena pantulannya, tapi karena sesuatu di balik pantulan itu. Banyak yang bilang bahwa cermin hanya memantulkan kenyataan. Tapi kadang aku bertanya-tanya, bagaimana jika cermin tidak memantulkan, melainkan mengintip? Aku mewarisi rumah tua itu 2 tahun lalu, setelah nenek meninggal sendirian di ruang tidurnya. Waktu itu aku pikir tak ada yang aneh, dia sudah tua, sudah sakit-sakitan. Tapi satu hal yang membuatku terusik, posisi tubuhnya saat ditemukan. Ia sedang berdiri tepat di depan cermin itu, matanya terbuka lebar dan mulutnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa. Setelah pindah, aku mencoba mengabaikan cermin itu, tapi tiap malam saat berjalan melewati lorong, aku selalu merasa dia memperhatikanku. Bukan pantulanku, tapi dia, sesuatu yang berdiri di balik bayanganku, menyatu, mengintai, menunggu. Malam pertama aku tinggal di sana, aku mendengar suara ketukan pelan. 1, 2, 3, selalu 3 kali, seperti ketukan lembut di permukaan kaca. Aku pikir itu suara rumah tua yang berderit, tapi ketukan itu terus muncul setiap malam, tepat pukul 3 pagi. Kadang diiringi bisikan samar, seakan suara seseorang atau sesuatu yang tidak ingin terdengar jelas. Akhirnya, aku menelusuri arsip lama rumah ini, surat-surat nenek, catatan harian, bahkan beberapa potong artikel koran kuno. Disitulah aku menemukan petunjuk pertama. Cermin itu tidak berasal dari keluarga kami. Cermin itu ditemukan oleh kakekku di gudang rumah kosong yang akan dibongkar di daerah pegunungan. Ia membawanya pulang karena merasa tertarik dengan ukiran di bingkainya. Ukiran menyerupai wajah manusia, tapi terdistorsi. Mulut menganga, mata melotot, aneh. Tapi entah kenapa ia suka. Setelah cermin itu dipasang di rumah, segalanya berubah. Nenek mulai mengeluh, sering terbangun tengah malam, merasa ada yang berdiri di balik tirai, di sudut ruangan, atau di balik cermin. Kadang ia bangun dengan luka gores di tangannya, seperti digaruk oleh sesuatu yang tak terlihat. Yang paling aneh, kucing peliharaan mereka, seekor Anggora putih, selalu duduk menghadap cermin itu, menatapnya lama dan kadang mendesis, seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia. Setelah kakek meninggal, nenek mengurung diri. Ia menutup semua jendela, menutupi cermin dengan kain hitam tebal. Ia bahkan menulis catatan, jangan pernah menatap cermin itu terlalu lama. Jangan biarkan dia melihat ke dalammu. Aku seharusnya mengikuti nasihat itu. Suatu malam, rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Aku menatap ke dalam cermin lebih lama dari biasanya. Aku ingin tahu apa yang dilihat nenek, apa yang begitu mengerikan. Awalnya hanya pantulanku, tapi semakin lama aku menatap, aku sadar pantulan itu tidak sepenuhnya mengikutiku. Gerakannya nyaris sama, tapi ada jeda sepersekian detik. Dan saat aku mencondongkan tubuh lebih dekat, dia tersenyum. Aku tidak, bibirku tidak bergerak, tapi pantulanku tersenyum lebar. Senyum lebar yang tidak menyentuh mata. Senyum yang dingin. Mati. Aku
mundur, tapi dia tetap menatapku. Bahkan ketika aku sudah berbalik, entah bagaimana, aku tahu dia masih mengamatiku. Sejak malam itu, mimpi-mimpiku berubah. Aku selalu berada dalam rumah yang sama, tapi sepi, gelap, dan lorong itu lebih panjang dari biasanya. Di ujung lorong, cermin itu berdiri, tapi tak ada pantulan. Hanya hitam pekat, dan dari kegelapan itu sepasang tangan pucat keluar perlahan, menggapai ke arahku. Aku terbangun dengan dada sesak, nafas tercekat, dan selalu bekas jari-jari di leherku. Aku coba singkirkan cermin itu, tapi saat aku dan 2 orang tukang ingin mengangkatnya, cermin itu beratnya seperti bertambah. Mereka mengeluh, dan salah satu dari mereka mendadak pingsan di tempat. Ketika sadar, ia berteriak histeris, menyebut-nyebut nama orang yang tak dikenal. Dan sejak itu, menolak kembali ke rumah ini. Aku menyerah. Aku tutup lagi cermin itu. Aku pasang gorden, penghalang, bahkan kamera pengawas. Tapi setiap kali aku memutar rekaman, selalu ada gangguan. Layar berkedip, gambar pecah, dan kadang terlihat sekilas sosok berdiri di balik pantulan. Bukan aku. Lalu malam itu datang, malam di mana semuanya berhenti. Aku mendengar ketukan lagi, tapi kali ini bukan 3, kali ini 9. 3 ketukan, lalu jeda, lalu 3 lagi, lalu 3 lagi. Kukuh tak membuka mata, tak bergerak, tapi suara itu semakin dekat. Seolah ketukan itu kini datang dari dalam kepalaku, dan sebuah suara terdengar jelas, seakan dibisikkan langsung di telinga. Waktumu hampir habis. Aku sudah melihatmu. Sekarang kau gantian melihat. Sejak malam itu, aku tidak pernah tidur lebih dari 1 jam. Setiap kali aku memejamkan mata, aku kembali ke lorong itu. Cermin itu masih berdiri. Dan sekarang pantulanku tak pernah ikut bergerak lagi. Jika kau mendengar suara ketukan di cerminmu, terutama di malam sunyi, jangan balas menatap, jangan diam terlalu lama, dan yang terpenting, jangan pernah tersenyum balik.